saudara sekalian, kasih Allah pada kita satu persatulah yang mengumpulkan kita semua pada PDPKK Kalvari Online kesempatan kali ini. Meski saat ini kita belum dapat berkumpul secara langsung, saya yakin dan percaya hati kita semua rindu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua dipanggil untuk tetap setia, memuji dan memuliakan nama-Nya. Kita semua diajak oleh Dia untuk menjadi pelita, meski waktu telah menjelang senja. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita, sejenak memusatkan hanya pada Dia, Bapa kita yang begitu mengasihi kita, dengan membuat tanda kemenangan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, Kau panggil kami untuk bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Meski dalam kondisi sekarang ini yang tidak menentu, meski keresahan masih ada di antara kami karena masa pandemik ini, tapi kami tidak mau berlarut-larut takut ya Bapa, karena kami punya Engkau. Kami punya Engkau Tuhan Allah yang begitu hebat. Kami punya Engkau Tuhan Allah yang begitu dahsyat. Kami punya Engkau Tuhan Allah yang begitu dekat. Kami yakin dan percaya ya Bapa, selama kami berpegang padamu, kami tidak perlu takut menghadapi apapun karena kuasa-Mu, karena anugerah-Mu, dan karena kasih-Mu jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Hati kami percaya ya Tuhan, bahwa kasih-Mu tidak akan pernah berubah, dan kami mau selalu bersyukur, karena Engkau-lah total perlindungan kami. Tuhanlah kekuatan-Mu. Tuhanlah kekuatan dan rasmu-Ku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan Kau
biarkan kami berjalan sendiri, karena hanya Engkaulah yang membuat kami mampu. Karena hanya bersama-Mu ya Bapa, kami dapat melewati segala tantangan hidup kami. Hanya Engkaulah ya Bapa, kekuatan dan pertolongan kami. Engkau ada bersama.
bersamamu ya Bapa. Sungguh ya Bapa, anugerah-Mu besar dan melimpah dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tak pernah habis, tercurah setiap langkah hidup kami. Ini kami ya Tuhan, datang dan bersujud memuliakan nama-Mu. Kami rindu ya Tuhan, untuk lebih dalam lagi menyembah dalam roh dan kebenaran. Kau ada ya Bapa, Kau nyata dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu ya Bapa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya.
Akulah yang terlebih dulu rindu kepadamu, bukan kamu, tapi aku yang rindu kepada engkau. Aku mengasihi kamu, percayalah atas kuasa. Jangan pernah engkau meragukan aku. Terima kasih ya Tuhan atas kehadiran-Mu bersama kami. Meskipun kami tidak dapat berkumpul, tapi hati kami berkumpul ya Tuhan, dan Engkau hadir. Engkau hadir. Engkau sungguh merindukan kami terlebih dahulu. Engkau hadir bersama kami satu persatu di rumah kami masing-masing. Engkau begitu menyayangi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah dan kasih-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Atas lawatan-Mu kepada kami satu persatu yang belum dapat berkumpul bersama dengan Engkau di rumah-Mu, tapi Engkau hadir di dalam hati kami satu persatu di setiap rumah kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau duduk sejenak untuk mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, untuk mendengar pesan dari Engkau ya Tuhan yang akan disampaikan oleh pembicara kami, Ibu Eva Leonita, dengan tema Pelita Menjelang Senja. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, bersyukur karena diberi kesempatan untuk membawakan kabar kasih sukacita Tuhan bagi Anda semua. Juga berterima kasih kepada teman-teman sepelayanan, sekomunitas yang telah berbuat begitu baik, terlebih-lebih pada masa pandemi ini. Saudara, pelita atau lampu yang pakai minyak apabila dinyalakan biasanya pada saat menjelang senja. Supaya apa? Supaya cahayanya menyinari, menerangi malam yang gelap gulita. Dan pada pagi hari ketika matahari mulai tersenyum, biasanya dipadamkan. Tetapi bagaimana kalau pelita itu tidak pernah dipadamkan dan terus menyala? Maka minyak akan berkurang dan cahayanya menjadi redup. Bahkan kemungkinan mati. Nah, itulah kehidupan manusia pada umumnya. Sekali lagi saya katakan pada umumnya. Namun saudara, ketika mendengar, membaca, melihat firman Tuhan yang mengatakan bahwa jangan tawar hati juga pada waktu menghadapi maut. Saat itulah semangat kembali menyala-nyala, kembali berkobar, kembali mengandalkan Tuhan
betapa Dia begitu baik, begitu peduli. Mengapa tidak? Seperti tahun-tahun sebelumnya, seringkali kami atau Anda atau saya biasanya juga ikut berbagi kepada saudara-saudara di sekitar kami. Kanan kiri, mbak yang sering datang ikut membantu membersihkan rumah, bapak-bapak yang datang membereskan bocoran ketika rumah saya bocor, mas yang datang ambil iuran setiap bulannya, dan beberapa lagi. Ini memang kecil, tidak seperti yang orang-orang mendonasikan begitu banyak bagi semua orang, bagi banyak orang. Ini hanya kecil. Namun pada masa-masa sulit seperti ini, saya merenung, apakah saya sanggup? Apakah saya bisa pada masa ini untuk berbagi seperti tahun-tahun sebelumnya? Saudara, kita punya Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan saya datang kepadanya. Saya berdoa, saya bertanya, minta Tuhan bukakan pikiran saya, hati saya, apa yang harus saya perbuat. Ternyata ketika berdoa, di dalam hati pikiran saya terbuka salah satu kata benda, celengan. Hah? Apa itu? Saudara, tanggal 2 November 2019, saya mulai membuat celengan. Hanya dari kardus sederhana. Kenapa tanggal 2 November? Bagi kita semua orang Katolik tahu, tanggal 2 November adalah tanggal di mana dipakai untuk berdoa bagi semua arwah yang sudah mendahului kita. Di dalam kotak celengan ini saya beri catatan, karena kalau dibuka pasti saya sudah mati. Saya tulis catatan. Ini peti yang sederhana saja ya. Ini catatan saya untuk anak saya. Nanti kalau dia buka celengan ini buat bayar peti mati. Peti yang sederhana saja ya. Jangan yang mahal. Mau dikremasi. Tanggal 2 November 2019. Ketika saya ada kata-kata celengan itu, wah, terima kasih Tuhan. Ternyata Tuhan sudah mempersiapkan. Tanggal 2 November 2019 itu belum ada kabar berita tentang corona. Dan yang saya lakukan adalah untuk kepentingan diri saya sendiri. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Ketika dalam keadaan sulit, Tuhan mengingatkan saya. Tuhan memberi penerangan kepada saya. Oh, terima kasih Tuhan. Semoga apa yang Tuhan berikan, keterangan ini bisa menjadi untuk saudara-saudara saya tidak menjadi kecewa. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa. Secara manusia, kita kalau mendengar firman Tuhan, jangan tawar hati juga pada waktu menghadapi maut. Artinya apa? Secara badani, secara lahiriah kita boleh merosot. Tetapi secara batiniah terus diperbaharui oleh kasih Tuhan lewat semua apa yang Dia kehendaki. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa. Engkau telah memberikan semangat kepada saya. Saya orang yang sudah tua, sudah peot, sudah matanya sudah keriput. Tetapi Engkau terus menyertai saya, memperbaharui batin saya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu,
saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda sekarang berada, siapapun Anda, berkat Tuhan, rahmat Tuhan saat ini tercurah bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Eva Leonita. Melalui Ibu, Tuhan bersabda mengingatkan kami untuk tetap saling tolong menolong meskipun dalam kondisi yang sulit dan kondisi yang tidak menentu seperti sekarang. Kami mau bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang begitu besar dan anugerah-Mu yang melimpah atas kami. Engkau mau datang dan hadir melawat kami satu persatu di rumah kami masing-masing. Engkau juga mengingatkan kami ya Bapa untuk tetap saling tolong-menolong, untuk tetap saling mengasihi satu sama lain, meskipun sedang sulit, sedang dalam kondisi yang tidak menentu pada pandemi ini. Engkau mau kami terus memberikan perhatian kepada satu sama lain, membantu meski tidak melalui materi, tapi dalam bentuk kasih dan perhatian kepada sesama. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dalam PDPKK Kalvari Online pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya Bapa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk menutup PDPKK Kalvari Online kita pada kesempatan kali ini, mari kita persembahkan satu lagu. Kami mau selalu membawa hati sebagai hamba, memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kita hamba. Dalam
di like dan subscribe video PDPKK Kalvari Online kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati.